Gagal bayar pinjol bertahun-tahun, hutang akan otomatis dilunaskan. Nah, apakah benar GalPay pinjol sekarang itu aman? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, pasti teman-teman akan bertanya-tanya, apa sih resikonya kalau misalnya udah 1 tahun telat bayar, kira-kira apa dampak terberatnya? Nah, ini pasti akan terpikirkan kalau kalian memang masih belum tahu, ya kapan ya saya bisa bayarnya. Nah, ini adalah hal yang wajar dan hal yang lumrah ya. Jadi teman-teman jangan merasa terpuruk sendiri, jangan merasa berkecil hati sendiri, jangan merasa terintimidasi sendiri. Intinya teman-teman harus berusaha senormal mungkin, sebiasa mungkin, karena ini semuanya bisa diatasi ya. Insya Allah semuanya bakal bisa terselesaikan, bisa beres kalau kalian bisa bersikap dengan tenang. Karena yang diincar di sini adalah ya kecemasan kalian, kegelisahan kalian. Itu yang akan membuat masalah pinjol ini akan semakin runyam dan terkesan berat banget gitu loh. Padahal ya enggak gitu-gitu berat ya. Oke. Bertahun-tahun itu artinya bahwa sudah lewat 90 hari dan mempengaruhi faktor atau penilaian TKB 90 dari aplikasi pinjol legal tersebut ya. Jadi ini disclaimer dulu, yang akan kita bahas yang akan kita bahas kali ini adalah pinjol legal ya, bukan pinjol ilegal, beda lagi itu ceritanya. Nah, karena ini pinjol legal, tentu kita harus tahu ya teman-teman, mereka mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan mereka juga tidak bisa semena-mena sebenarnya. Cuman terkadang kita itu gampang terhasut dan gampang ditakut-takuti oleh DC lapangannya. Ya, mungkin DC-nya bilang, akan ada tim hukum, akan ada ya berbagai macam hal yang lainnya lah ya. Nah, sekarang kenapa sih kok bisa utang kita itu bisa dilunaskan kalau udah lebih dari 1 tahun? Ya sebenarnya enggak, itu bukan patokan ya 1 tahun ya. Ada juga yang 2 tahun dan seterusnya. Itu karena kalian memang tidak ada harapan untuk membayar. Itu karena teman-teman ya udah, teman-teman ini udah pasti nggak bakal bisa bayar loh. Jadi teman-teman ya udah pasti daripada memperburuk data pinjol tersebut akhirnya membuat pelunasan atau pembersihan hutang, yang mana mereka juga akan melaporkan ke Slik OJK bahwa utang kalian lunas, jadi kalian gak usah bayar, utang kalian akan dianggap lunas. Tapi satu hal yang juga harus teman-teman ketahui, bahwa hal seperti ini tuh bukan pasti akan kalian dapatkan. Enggak, karena di luar sana yang galbe banyak. Jadi kalau misalnya kita pikir, wah kok saya udah 1 tahun galbe, kok nggak ada ya pelunasan-pelunasan, kok utang saya masih ngegantung ya? Ya karena memang ya mungkin belum rezeki kalian yang pertama. Yang kedua, pastinya yang galbe itu bukan teman-teman doang. Kita tahu lah ya rahasianya, maksudnya banyak banget di luaran sana yang galbe itu seperti apa. Dan banyak juga yang sampai bertahun-tahun. Cuman saya juga tidak bisa memastikan, oh pasti nanti 2 tahun utang kalian lunas. Nggak ada rumus kayak gitu teman-teman. Ada juga yang 3 tahun itu masih gantung, masih belum lunas, ada. Tapi ya intensitas penagihannya dan memang sudah tidak ditagih lagi gitu loh. Cuman memang masih nyangkut nih. Di Slik OJK kalian tuh masih nyangkut ya. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya di sini adalah kita harus fokus dan juga kita harus berusaha untuk setenang mungkin untuk tetap ya menjalani aktivitas seperti biasanya. Fokus aja pada apa yang kita kerjakan, fokus juga pada apa yang teman-teman ingin capai, dan ya ini istilahnya adalah menentukan skala prioritas kalian. Itu yang paling penting. Jangan sampai bela-belain bayar pinjol, teman-teman harus rela ngutang lagi. Jangan sampai hanya dengan bela-belain bayar utang pinjol, teman-teman sampai mengorbankan ya pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu prioritas utama. Kenapa kok kita tidak membayar pinjol aja dulu? Nanti yang belakangan kita bisa utang lagi. Ya sama aja. Teman-teman akan berada di ruang lingkup yang sangat-sangat menyusahkan. Kecuali memang kalian sudah punya uangnya, sudah punya dananya, ya jangan ditunda, bayar aja. Tapi setidaknya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok teman-teman itu semuanya sudah terpenuhi ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, semoga rezeki kalian melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman bisa segera menyelesaikan semua ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.